Karena kita harus pasang target itu yang tinggi, nggak tercapai berarti kan setidaknya ini sore. Tapi kalau kita pasang target rendah, wis gak tercapai rendah pula, ini sore mana? Gitu loh rek. Pasang target yang tinggi nggak tercapai ya diturunkan. Itu dalam hidup juga seperti itu. Ya. Nanti pendapatan saya harus 100 juta. Kerja di mana gajinya 100 juta? Mikirnya gitu kan kalian. Tapi kalau kalian sudah masang saya harus 100 juta, gampang sekarang itu. Dosen nyentri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di semester ganjil tahun 2024 saya ngajar dua ya di kelas ini ya. Sosiologi sastra sama apresiasi drama, betul ya? Betul, Pak. Nah, output dua mata kuliah ini ya masih saya buat sama seperti kakak tingkatnya. Jadi output artikel ilmiah, mulai belajar menulis artikel ilmiah ya. Jadi berusaha untuk membuat analisis ya kan, apresiasi drama ya. Sifatnya kalau dulu itu, ini kemarin evaluasi ya ketika rapat dosen-dosen di prodi itu ya, ketika outputnya artikel ya nggak diajari nulis artikel, gimana tulisannya bisa baik, karena menyampaikan materi aja kan, materi. Nah, mungkin kali ini metode pembelajaran yang saya buat akan sedikit berbeda ya. Kalian nanti bisa menanyakan sendiri ketika teori itu nggak paham. Tapi pertemuan per pertemuan arahnya lebih ke diskusi artikel ya, untuk mengejar output itu. Intinya luarnya adalah mengapresiasi karya. Kalau sosiologi sastra berarti dari pandang sosiologi sastra. Kemudian kalau apresiasi drama ya berarti drama yang diapresiasi, kayak gitu. Jadi di RPS dan kontrak kuliah nanti akan saya kirimkan ya, materinya apa saja, teori apa yang perlu dipelajari ya. Nah itu nanti selain pembimbingan soal artikel, yang mau bertanya soal materi silakan, akan saya jelaskan sifatnya seperti itu ya. Jadi kalian untuk materinya ya dipelajari secara mandiri ya. Untuk di dalam kelas saya membimbingnya untuk bagaimana sih menganalisis karya sastra dari perspektif sosiologi sastra, kemudian dari bentuk apresiasi drama ya. Jadi saya tidak menjelaskan teori secara mendetail di mata kuliah itu seperti sebelum-sebelumnya di kayak gitu. Jadi tidak ada presentasi kelompok, tapi ada presentasi mandiri berupa project artikelnya ya, biar nggak campur aduk ya. Untuk yang sekarang kita berbicara sosiologi sastra dulu, baru setelah itu nanti kita akan berbicara apresiasi drama. Sosiologi sastra itu adalah mata kuliah sastra dari sudut pandang ilmu sosiologi ya, itu untuk sosiologi sastra. Jadi nanti teori-teori sosial itu yang digunakan untuk menganalisis karya sastra. Boleh puisi, boleh cerpen, boleh novel ya, boleh teen lead, intinya semua boleh. Yang penting itu dalam skup 1 puisi, 2 prosa, kemudian 3 drama. Pak saya mau ngambil drama, oke, biar sama tugasnya dengan apresiasi drama, gak masalah. Satu mata kuliah tugasnya sama, nggak masalah, karena tetap berbeda ya, tetap berbeda ya. Satu itu nanti pakai teori sosiologi sastra, yang satu kan objeknya, jadi kayak gitu. Nah tetapi tugas itu ketika masuk ke sosiologi sastra berarti kan nanti ruhnya berbeda, kata pengantarnya itu kan beda dengan apresiasi drama. Nah kayak gitu. Tapi satu objek boleh dijadikan 2 luaran untuk 2 mata kuliah
Jadi kayak gitu. Di sosiologi sastra nanti kalian perspektifnya itu mau menganalisis unsur sosial di dalam karya sastra. Ya. Teori apa saja Pak yang nanti perlu dipelajari? Banyak. Yang saya masukkan di RPS untuk kontrak kuliah nanti saya pilih karena luas. Teori sosial itu banyak. Saya ambil yang umum-umum saja. Ya, itu nanti saya kirimkan di RPS ya. Itu kalian nanti pelajari. Nah, kemudian nanti kalau yang belum paham bisa ditanyakan ketika sambil presentasi setiap artikelnya. Jadi lebih fokusnya output berupa luaran artikel kayak gitu. Nanti kita bredel semua sampai publikasi ya. Saya akan lebih mengapresiasi kalau kalian bisa publikasi dan dapat honor. Lain ya, kalau dosen-dosen yang lain penting publikasi ya. Mungkin apresiasi tertinggi nanti yang bisa publikasi dan dapat honor. Honor dari tulisan kalian. Ya. Kemarin kan saya tantang begitu, gak berani di menulis kreatif. Ya. Jadi mahasiswa itu yang strong menurut ya, seharusnya siapa? Ya, soal ketika kamu mengatakan siap, kok gak tercapai kan ada di bawahnya Mas Yan. Karena capaiannya tinggi. Gurung-gurung gak berani mencapai yang tinggi, mencapai yang rendah. Nah capai yang rendah ternyata gak tercapai, rendah lagi. Saya turunkan lagi kan kemarin karena melihat puisinya gak jadi-jadi, ya saya turunkan lagi. Puisi sing kena tak utek-utek sing sekiranya pantas untuk diterbitkan. Kan gitu. Ya. Karena kita harus pasang target itu yang tinggi. Gak tercapai berarti kan setidaknya ini sore. Tapi kalau kita pasang target rendah wis gak tercapai, rendah pula nih sore mana? Gitu loh Rek, pasang target yang tinggi nggak tercapai ya diturunkan. Itu dalam hidup juga seperti itu ya. Nanti pendapatan saya harus, kalau kerja ya nggak harus kerja sih, kerja kan nggak, pendapatan kan gaji kan nggak harus dari kerja ya. Oh sorry, pendapatan nggak harus dari gaji. Tahun depan pendapatan saya harus 100 juta. Kerja di mana gajinya 100 juta? Mikirnya gitu kan kalian. Tapi kalau kalian sudah masang saya harus 100 juta, gampang sekarang itu. Semua orang sudah menyuruh karena internet mudah. Iya kan? Kalau dulu ya mungkin sulit. Sekarang bisa 100 juta per bulan bisa sekarang. 1M lo bisa. Sekarang itu kalau kalian melihat perkembangan media sosial yang begitu pesat kan orang-orang wis ngomong 1M pertama ya. 100 juta pertama. Pernah nggak nonton konten-konten sih ngomong kayak gitu? Nah, mereka ngomong kan satu mungkin ada yang fake gitu ya, satu mungkin ada yang benar. Kan nggak semuanya fake toh. Kan ada yang benar juga. Nah berarti ada loh orang-orang yang pendapatannya segitu di luar sana. Kalau tetangga saya di rumah saya itu ada pabrik. Dari 9 pabrik ada 1 pabrik yang gajinya sesuai dengan peraturan pemerintah. Manajernya gajinya 80 juta. Yang lain-lain 8 juta manajer di pabrik yang 11 tadi di kampung saya itu, di desa saya. Desa saya ada 9 pabrik. Sekarang ada mau bangun lagi, semakin panas rumah saya. Ya mau gak mau ya, wong lurahnya ngasih ya, bupatinya ngasih siapa lu gak ngebolehin kan gitu toh. Ya sudah lah, ini memang hidup. Kayak gitu. Jadi salah satu PT itu ada yang 80 juta. Oh, ternyata ada ya orang gajinya 80 juta, ada. Berarti saya harus kerja di perusahaan-perusahaan begitu? Enggak juga. Ya kan? Gimana caranya? Ya, biar Allah yang mikir. Kalian jangan mikir itu. Rezeki Allah yang ngatur. Kalian yang penting memasang target setinggi-tingginya 100 juta per bulan. Bisa nggak? Insya Allah. Optimis gitu loh. Nggak setidaknya nggak lugur nih sore 80 juta kan lumayan loh Rek. Lah kalian masangnya 10 juta atau 4 juta, nah, dapatnya nanti yang 1 juta bawahnya. Nah pasang yang tinggi, mudune tidak mudun-mudune itu kan nggak terlalu jauh gitu loh. Apapun itu, boleh dari gaji,
boleh dari pendapatan yang lain. Sekarang kan memungkinkan orang kaya ya pendapatannya itu kan bisa 4 sampai 8. Kok bisa Pak? Ya bisa. Saya dari Unim 1, saya punya penerbitan 2, penerbitan saya 3, sudah 4. Saya punya usaha dekorasi 5 ya, saya punya usaha lagi nulis ya, soft skill itu. Kemudian saya kadang diundang menjadi pembicara loh, 7. Nah kalian mau berapa? Ciptakan. Gajinya cuma 1, paham ya? Dan itu paling sedikit. Gajinya cuma 1 dan itu paling sedikit. Jadi kalau kalian masuk ke wilayah pendidikan ya, baik itu di guru, di dosen, gajinya ya gitu, harus siap, ikhlas dan sabar. Kalian kan calon guru toh, tak omongnya gitu. Nanti kalau masuk dan melihat gajinya, Pak gaji guru kok segini, gimana mau dapat 100 juta? Ya jangan dari situ 100 jutanya. Kalau di situ dapat 400.000 ya sudah, 99 komanya itu di luar dari guru. Guru itu satu berarti mulia, kalian mengajarkan ilmu. Ilmu yang bermanfaat itu adalah amal jariah yang tidak terputus ya. Ini yang dipegang, ini mulia pekerjaannya. Pendapatannya ya cari sebanyak-banyaknya. Oke, paham ya cara berpikirnya ya. Kalau kalian nanti jadi guru dan mengandalkan gajinya dari situ, hidupnya dari situ, ngajarnya nggak bisa leluasa, ngajarnya nggak bisa total, ngajarnya harus dibagi-bagi dengan yang lain ya. Jadi kalau los ya artinya enteng, nggak mengandalkan gaji dari ngajarnya ya, ikhlas. Jadi amal jariahnya nanti ya. Setidaknya itu untuk berpikir wilayah akhirat 1. Sing liyane kok digawe dunya kabeh misalnya. Setidaknya kan ada yang dipikirkan untuk nanti. Gitu loh Rek ya. Tapi jangan sampai berharap besar di sana. Nggak tahu ya pemimpin kita yang baru akan mengubah wilayah pendidikan menjadi lebih menarik atau tidak ya, nggak tahu ya. Gitu. Tuh, jadi untuk wilayah sosiologi sastra, mata kuliah sosiologi sastra ya, nanti kita mengapresiasi karya sastra dari sudut pandang ilmu sosial ya. Jadi seperti itu. Untuk tugas ya, untuk tugas berarti nggak ada yang namanya presentasi kelompok, nggak ada ya. Tugasnya ya itu nanti ya selalu melapor progres, kayak menulis kreatif kemarin, melapor progres ya, melapor progres tiap itu ya. Terus targetnya apa? Ya itu tadi yang saya targetkan besar. Nilai tertinggi akan didapat yang bisa publikasi di jurnal ilmiah dan dapat honor. Kemudian nilai yang terendah kedua ya, yang jurnal yang bereputasi, walaupun bereputasi tetapi gratis ya. Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5 gratis ya. Tadi dibayar kemudian bisa publikasi gratis, tingkatnya di nomor 2 ya. Kemudian yang ketiga ya, publikasi gratis tapi tidak bereputasi jurnalnya. Jadi belum akreditasi, belum apa, tapi gratis. Begitu. Peringkat yang ketiga. Peringkat yang terendah ya, bereputasi. Yang keempat, bukan yang terendah ya. Yang keempat itu membayar yang bereputasi tinggi. Jadi Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4 ya. Itu tapi dengan cara membayar. Kan ada hampir semua jurnal begitu, tapi ada yang gratis juga, ada yang memberi honor juga. Oke, jadi itu. Kemudian yang paling rendah
ya, membayar tetapi tidak bereputasi. Ya. Ya, jadi yang bayar-bayar itu saya taruh di paling bawah nilainya. Jadi apresiasi saya yang tertinggi ya kalian nulis dan dapat honor. Nilai tertingginya. Intinya outputnya publikasi, harus publikasi. Tanya kakak tingkat gimana caranya bisa publikasi, jurnal apa, bergerilya. Kalian butuh 2 jurnal ya setidaknya untuk mata kuliah sosiologi sastra dan juga untuk mata kuliah apresiasi drama. Ada sebelumnya sudah ada mata kuliah yang mewajibkan publikasi? Sudah publis? Nah, oke. Jadi kan ini bukan tantangan yang serius kan. Tantangan yang seriusnya untuk mendapat nilai terbaik harus dapat honor. Ini tantangan dari saya. Ya. Jadi mau paling baik di kelas berarti harus dapat honor. Ya. Baru keren bagi saya. Tapi nulis terus bayar ya biasa aja kan. Yang keren nulis dan dibayar, bukan membayar. Ya. Jurnal apa Pak? Ya nantilah kita bicarakan di mata kuliah selanjutnya. Nah, barangkali nanti kalian bisa menemukan kan berarti sudah gede, memang bener-bener sudah gede ya, bisa mencari sendiri. Pak ini loh jurnal yang ada honornya. Oh Pak ini ya. Oke. Kalian bisa trik-trik kan berarti karena sudah pernah di mata kuliah apa? Berapa kali? Dua. Pak Wawan sama Burani. Dua publikasi berarti kalian. 2 AC 3. Tiga sudah punya 3 artikel ilmiah untuk publikasi ya. Waalaikumsalam. Keren ya, berarti kelas ini semakin keren. 3 publikasi ya. Sudah dapat 3 publikasi, keren. Tapi ada yang gratis? berbayar Pak. Berbayar lah. Untuk mendapat nilai terbaik dari saya, pikirkan minimal gratis. Dapat gratis berarti nilainya siap-siap baik. Ya. Jadi kayak gitu, yang terbaik. Jadi capaian saya di situ, ya capaiannya yang tinggi aja. Karena dengan kalian satu, kalau kalian nulis dan dapat honor, sing enak ya kalian sendiri. Saya nggak minta kok nanti honornya. Ya. Ya Pak. Oke. Oke Pak. Jadi pasang target yang tinggi, ya. Tidaknya nanti dapatnya yang rendah ya nggak apa-apa. Ya. Kenapa panjenengan nyuruh saya begitu? Sudah bisa publikasi? Bisa. Saya sudah. Karena saya mau nyuruh itu saya bisa. Saya bukan tipikal yang nyuruh orang, tapi saya nggak bisa. Ya. Saya bukan tipikal dosen yang seperti itu, menyuruh nulis di media ini tapi belum bisa. Saya nggak tipikal begitu ya. Saya menyuruh nilai tertinggi, nulis jurnal dapat honor, itu berarti saya sudah bisa mencapai itu ya. Ada jurnalnya, ada ya. Di tahun 2 tahun yang lalu itu honornya 1 juta potong pajak. Saya dapat honor 1 juta potong pajak. Jadi potong PPN nya 10 atau berapa gitu loh ya, atau 11 sebenarnya. Ya, makanya saya targetkan untuk 2 mata kuliah sama ya. 2 mata kuliah itu luarannya sama untuk UAS-nya. Untuk UTS-nya ya, ya berarti setengahnya. Ya, setengahnya itu berarti sudah sampai di metode. Ya, fix sampai di metode. Untuk UTS-nya, UAS-nya ya. Oh tidak. Berarti draft kotor ya, enggak jadi sampai itu draft kotor artikel ilmiah itu untuk UTS. Ya. Karena sisanya nanti untuk perbaikan artikelnya masih lama itu. Ya, draft kotor itu selesai sebagai UTS ya. UAS-nya publikasi, bukan artikelnya ya, tapi sudah publikasi.
Nilai tertinggi saya berikan ketika sudah bisa publikasi dan dapat honor. Itu nilai terbaik kelas. Saya berikan ke yang bisa mencapai itu. Ya seperti yang saya sebutkan tadi. Ya kalau berbayar ya berarti jangan mengharap nilai yang paling baik. Oke. Kenapa seperti itu ya? Seperti saya sampaikan tadi, pasang gaji 100 juta, nggak mudune cek tinggi. Mau masang gajinya nanti mau lulus gaji berapa? 4 juta, Pak. Oleh 1 juta marun gajinya. Jadi pasang yang tinggi. Ya. Pendapatan saya mau 1 bulan 100 juta, pasang yang tinggi. Setidaknya nanti tercapai bawahnya. Tapi ada upaya, ada usaha gitu loh. Kolis kok terbengong saya menyebut 100 juta. Nggak mungkin gitu dah. Mungkin. Mungkin. Ya. Kan ada orang sekarang yang di media sosial kan lihat 100 juta pertama, 1 M pertama. Mungkin sekarang. Ya. Apalagi kalian ini benar-benar generasi yang sudah akrab dengan teknologi. Saya mencoba kok iseng-iseng kemarin itu mau menambah pendapatan, tadi kan sudah 7 yang saya sebutkan. Dari internet mau saya dapat saya tambah berarti 8. Dapat kok. Tapi ya belum banyak, belum bisa dibanggakan. Karena baru memulai, baru 1 bulan dari internet. Dari aplikasi apa? TikTok. Ya, yang sering masuk ke live saya itu siapa? Hanif kayaknya kelas ini. Ya iseng-iseng aja. Loh ternyata live gini dapat duit ya ternyata. Jadi saya kadang ya gak ngomong apa-apa live ya. Ya sambil merokok sambil minum kopi. Loh, ternyata ada duitnya ya live ini. TikTok itu loh, TikTok. Ya kan saya membuktikan, saya harus membuktikan. Orang-orang itu fake apa bener sih? Cari dapat pendapatan dari TikTok, ternyata benar. Dapat saya. Dengan betul. Kemudian selain live, saya pakai nyoba. Oh ada fitur affiliate. Oh saya coba. Oh ternyata ketika nanti ada produk yang saya affiliate itu terjadi transaksi dapat komisi. Oh iya ya, misalnya saya bisa menjual 100 barang berarti kan yo ping 100. Ada yang jadi afiliator? Siapa? Angkat tangan. Belum. Ya, itu salah satu yang bisa dicoba. Karena saya baru mencoba, itu baru sedikit. Karena anak bahasa Inggris, saya itu gara-gara di kompor-kompor anak bahasa Inggris, mahasiswa bahasa Inggris yang lulus kemarin, tahun kemarin. Panjenengan itu harusnya itu bisa loh Pak, jadi gini. Nanti produknya dikirimi loh. Caranya gimana? Nah, saya belajar dari anak itu. Ya belajar kan berarti bukan hanya mahasiswa belajar ke dosen, tapi dalam hal itu ya saya belajar ke mahasiswa bahasa Inggris itu. Saya diajari menjadi afiliator. Dikirimi produk, kemudian saya ulas. Loh enak tuh Rek, oleh barang kami gak tuku. Itu yang menarik bagi saya gitu loh. Dan saya fokusnya kesukaan saya nambah kesukaan baru. Kesukaan saya kan sudah menghasilkan, menulis, sastra, berteater itu saya sudah mendapatkan hasil dari kesukaan saya. Nah, baru saya harus mencari kesukaan yang menghasilkan lagi. Saya belajar otomotif, otodidak. Saya beli motor busuk, tak utek-utek sendiri. Saya nggak harus, karena saya melakukan apa? Arek magang di bengkel, akhirnya dia bisa utek-utek dan jadi mekanik. Berarti itu congkok kulino aja kan? Nah, saya coba itu, saya bongkar-bongkar itu. Gak bunyi dibawa ke bengkel, tanya nanti. Nah, ya gak perlu malu lah, orangnya biasanya nyinyir ya orangnya ini habis uang lah. Loh, saya kan bayar dia untuk memperbaiki motor yang sudah saya rusak gitu kan. Nah, di situ sambil saya ngobrol saya lihat oh gini toh, oh ini sini. Ya, nah saya masukkanlah di itu tadi afiliat barang-barang otomotif dan ternyata juga menghasilkan. Setelah saya utek-utek saya sudah selesai, saya jual motornya. Loh tuh, ternyata ketika dijual saya dapat untung. Kesukaan baru, oh, berarti pendapatan saya 8. Loh Nek, bisa jadi 100 juta per bulan. Kolis bisa. Caranya ya tidak mengandalkan satu. Saya harus punya pendapatan ini, gajinya 1 juta. Terus dodolan ini nanti dapat 2 juta.
punya profesi ini dapat 1 juta. Oh ternyata ketika dikumpulkan 15 juta per bulan. Pendapatan kan, bukan gaji. Kalau gaji ya mengikuti perusahaan yang diikuti, mengikuti sekolah yang tempat mengajar. Ya. Jadi perspektif berpikirnya, casang yang tinggi, jurnal, nulis jurnal gratis tapi dapat honor. Ya, tinggi. Dapat bawahnya nanti. Capaiannya tinggi dulu. Nah kamu nyapainya rendah, ya oleh di sore mana? Kayak kemarin, ya saya tantang untuk publikasi di koran atau media-media online yang dapat honor, gak berani. Milih puisi dan bayar. Terus proses nulis puisi ternyata yang estetikanya tinggi 1, 2, 3 aja. Akhirnya proses estetikanya saya turunkan lagi loh. Tadi pasang sudah paling rendah, terus output keberhasilannya di bawahnya lagi. Itu ya cara berpikir ya. Taruh yang tinggi, berarti kan kalian berjuang untuk mencapai yang tinggi. Gak capai ya diturunkan lagi. Proses berpikirnya begitu. Ya Kolis ya, bisa 100 juta. Tapi harus dimulai dari sekarang, mumpung kamu masih muda. Salah satu pendapatan saya yang belum saya sebutkan lagi, investasi. Ya, Pak, investasi itu kan butuh duit besar. Enggak sekarang. Karena apa? Karena internet, gampang semuanya. Ya, kalau yang masih konvensional datang ke bank, naruh uang deposito, ya nanti dapat pendapatan tambahan berapa klitik-klitik kalau memang paling rendah yang diambil. Berapa sih Pak deposito? 12 juta. Punya uang 12 juta. Kalau nggak punya datang ke Bank Jatim. Bank Jatim cuma 2,5 juta untuk deposito paling rendah. Saya rasa punya kalian kalau 2,5 juta. Nabungnya disisakan uang sakunya nanti tercapai itu. Itu yang paling investasi yang paling aman, deposito. Tapi investasi milenial ya banyak sekarang, kalian bisa download aplikasi yang banyak itu. Saya menggunakan satu aplikasi aja, Ajaib. Ada yang pernah dengar? Pernah? Ya. Saya naruh sedikit uang saya di online, kadang dapat dari afiliasi itu 50.000, saya masukkan di situ. 50.000 ternyata dalam 1 bulan dia sudah jadi 70.000. Kenapa? Diputar untuk usaha oleh orang lain, kita dapat bagi hasil komisi. Itu namanya investasi. Kalau dulu investasi kan berarti harus mencari orang yang punya usaha, kita nanam modal. Ya. Kalau usaha yang bonafit berarti dengan membeli 1 lembar sahamnya. Kalau dulu harus ke kantornya. Nah, sekarang dari aplikasi itu ada, mau pilih reksadana, mau pilih saham, bisa. Ya. Itu duit bekerja sudah jalan sendiri. Pakai nggak punya uang banyak, yang penting kalian punya dana, punya kan. Kemarin transfer saya kan pakai dana itu kan. Ya. Bisa memasukkan uang 10.000, dimasukkan ke situ, sudah jadi investasi. Sehari 10.000, disisakan uangnya 10.000. Kamu tidak terasa, nanti sudah berjalan sendiri itu. Kamu lulus ternyata, walah bendino tak kayak duit 10.000 ternyata aku lulus ya, kayak duit ya. Kalau kamu berpikirnya nanti ya sedikit, baru mulai nanti. Tapi kalau kalian mulai sekarang, walaupun sudah semester 5, ya tiap bulan misalnya dapat rezeki, ada uang tersisa di saldo dana kalian, habis belanja online ono sisa gak bisa ditarik, ya dimasukkan ke situ, sisa. Dia uang itu bekerja untuk kalian sendiri. Karena apa? Karena nanti dana investasi itu digunakan oleh pengusaha-pengusaha, disalurkan, ya. Yang intinya itu masih konsepnya sama seperti manual dulu, tapi sekarang sudah modern pakai aplikasi, ya. Karena orang itu untuk mengeluarkan uang besar itu sulit, ya yang disasar adalah anak-anak muda. Jadi investasi mulai dari 10.000. Nah, itu iklannya di aplikasi itu. Ya kan penasaran aja, saya coba.
iseng-iseng pertama bisa beli untuk kesukaan dulu. Saya belikan mobil 2 itu yang saya utek-utek sampai rusak, sampai meledos-meledos. Ya, karena saya pengen belajar. Belajar itu mahal. Nah, di situ. Jadi pasang targetnya tinggi, kemudian diturunkan. Terus proses belajarnya gimana, Pak? Nanti proses belajarnya, ya itu nanti kita sharing artikel. Ya, sharing artikel. Terus sampai output selesai. UTS artikel jadi kedua-duanya, ya kayak gitu. Untuk sosiologi sastra semacam itu. Teorinya apa Pak yang bisa digunakan? Nanti saya kirim ke Kolis untuk RPS dan kontrak kuliah, nanti disebarkan ya Kolis ya. Ada yang ditanyakan untuk sosiologi sastra? Jangan lupa subscribe.